Acara ini dipersembahkan oleh Halo Gunawan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, kita ketemu lagi di segmen Yuk Ngobrol Bola, segmen dimana saya akan membahas berita-berita yang menurut saya menarik dan ingin saya bahas berita tersebut lebih melebar dan lebih mendalam gitu ya. Jadi ya, ini berita yang saya baca sebenarnya udah sekitar seminggu 2 minggu yang lalu ya, dari The Athletic. Dan ya, ini menurut saya berita yang sangat menarik. Dan mungkin di sini teman-teman banyak yang nggak ngikutin sepak bola wanita gitu ya. Cuman menurut saya berita ini bukan hanya tentang sepak bola wanita, jadi bukan hanya tentang Arsenal Women ya, tapi bagaimana ini adalah sebenarnya sebuah masalah di dalam Arsenal sebagai sebuah institusi. Jadi ini bukan hanya tentang Arsenal Women yang menurut saya, tapi bagaimana ini sebuah masalah institusi yang ada di dalam Arsenal yang menurut saya harus kita beresin, harus kita cut supaya tidak menyebar ke lebih jauh ke dalam Arsenal sebagai sebuah institusi. Jadi jangan sampai ini masalah ini melebar lebih jauh lagi gitu ya. Untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir, perkenalkan dulu, channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk dipertimbangkan untuk join sebagai Gunners kita ya, sebagai subscriber. Karena saat ini kita sedang mengejar 5.000 subscriber dan saya lihat banyak dari statistik ya, banyak teman-teman yang nonton di sini ternyata belum menjadi Gunners ya, belum menjadi subscriber kita nih, belum menjadi Gunarwan dan Gunarwati kita. Jadi untuk teman-teman silakan diklik tombol subscribe-nya, dipencet juga tombol loncengnya. Jadi setiap kali saya upload, Gunar dan Gunarwan dan Gunarwati sekalian bisa bisa menerima pemberitahuan dari YouTube gitu ya. Oke, kita akan masuk ke pembahasan kita. Iya, dan sebelumnya tadi teman-teman mungkin udah lihat ini ya. Ini kali ini kita rekaman karena saya ingin hari ini untuk istirahat dulu supaya dini hari nanti bisa bisa istirahat, supaya dini hari nanti bisa nonton Arsenal lawan Aston Villa gitu ya. Oke, kita akan masuk ke pembahasan kita ya. Ini pembahasannya ini adalah berita dari The Athletic ya. Tadi yang saya bilang ini berita dari The Athletic. Dan baru-baru ini ada laporan investigatif dari The Athletic yang membuka ada satu kebobrokan yang ada di dalam Arsenal Women ya. Budaya toksik yang dulu juga sempat merusak untuk tim pria Arsenal yang inilah kenapa saya selalu membela Mikel Arteta, karena dia ngeberesin masalah ini di tim pria dan ternyata masalah ini muncul kembali tapi di tim wanita gitu ya. Kalau kita lihat apa yang terjadi, ini ada satu performa yang menurun ya, performa yang menurun drastis dari tim wanita kita, di mana musim kemarin setelah menjuarai Champions League wanita ya, UECL, UEFA Women's Champions League, dan memecahkan rekor pembelian pemain di jendela transfer. Kita membeli Olivia Smith itu tembus 1 juta pound sterling. Pertama kali terjadi di sepak bola wanita, bukan hanya di Inggris, bukan hanya di Eropa, tapi di seluruh dunia ya. Jadi untuk transfernya ini lebih dari 1 juta pound sterling. Nah, ini pembelian rekor yang luar biasa. Tapi justru setelah juara kita di Champions League ini dan pembelian yang rekor transfer ini, justru jadi yang harusnya ya kita menjadi ratu untuk sepak bola wanita, tapi penampilannya justru menurun gitu ya. Dan ini ya, tadi saya bilang setelah juara, setelah pembelian yang harusnya kita menjadi ratu di sepak bola wanita, justru di awal musim ini kita mengalami berbagai kekalahan dan hasil seri di berbagai kompetisi yang membuat Arsenal ini harus play off di UECL, di Champions League wanita,
untuk bisa tembus ke semifinal kita harus playoff, dan kini ada di posisi 3 di WSL, jadi untuk liga ya, dengan terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen Manchester City. Mungkin kalau dari teman-teman ngomong dalam posisi 3 8 poin nggak jauh lah gitu. Kita ngomongnya kenapa ini berbeda di Liga Wanita, karena di Liga Wanita ini hanya ada 12 tim ya. Jadi hanya ada 12 tim. Jadi perbedaan 8 poin ini sebenarnya mungkin lebih setara kalau kita lihat ada di posisi, kalau kita ngelihat di tim pria ya. Ini setara dengan ada di posisi 7, posisi 8, posisi 7, posisi 8, dengan selisih mungkin kita ngomong sekitar 15 sampai 18 poin, setara dengan itu gitu ya. Karena tadi sekali lagi jumlah timnya lebih sedikit, jadi kompetisinya, pertandingannya lebih sedikit, yang tentunya kesempatan untuk mendapatkan poinnya lebih sedikit gitu. Jadi ini perbedaan, sebenarnya perbedaan yang cukup jauh kalau kita ngomong di liganya gitu ya. Dan ya, ini awalnya tadi kan saya membandingkan kondisi Arsenal Women ini dengan kondisi Liverpool tadi ya. Dimana Liverpool juga kan, karena ini perbandingannya mirip banget nih. Liverpool musim kemarin juara EPL, musim ini di awal musim mereka memecahkan transfer record untuk pembelian striker. Jadi sama nih kita. Arsenal Women kemarin juara Champions League, musim ini memecahkan rekor untuk pembelian striker, tapi bukannya tambah hebat musim ini, justru melempem gitu kan, di awal musim ini melempem gitu. Nah, ini jadi makanya saya membandingkan Arsenal Women ini dengan tim Liverpool pria ini. Jadi teman-teman tentu udah sering dengar saya membandingkan hal ini ya tentang Arsenal Women kita. Tapi setelah saya membaca artikel dari Atletik ini, saya merasa ini kondisinya bukan seperti Liverpool, tapi seperti justru lebih mirip dengan kondisi Manchester United. Ya, dengan kondisi player power yang ada di luar kendali manajemen. Jadi ini ada masalah player power yang membuat tim ini nggak bisa maju menurut saya, karena ini ada beberapa pemain yang menguasai ruang ganti dan bahkan bisa dibilang menguasai keputusan-keputusan dalam pilihan pemain yang bisa turun pada saat pertandingan. Nah, ini yang menurut saya akhirnya setelah saya baca dari artikel Atletik ini, problem yang menurut saya lebih mirip dengan problemnya Manchester United dibandingkan dengan problemnya Liverpool. Nah, ini ya yang saya bilang, ini penyakit player power. Sama seperti Manchester United ya, di ruang ganti Arsenal Women saat ini dikuasai oleh segelintir pemain yang tidak bisa diganti karena manajer tidak didukung untuk mengatasi masalah ini. Jadi untuk manajer ini tidak disupport untuk untuk menggeser beberapa pemain ini, karena ini pemain-pemain wanita yang saat ini memang punya nama besar. Teman-teman bisa lihat ada beberapa pemain yang menurut saya kayaknya harusnya udah dicadangin nih dari kemarin-kemarin, tapi masih jadi starter ya, yang rutin jadi starter. Silahkan teman-teman lihat sendiri, boleh dicek itu siapa yang jadi starter bolak-balik, tapi kontribusinya ke tim ini hampir nggak ada gitu. Ada ya 1-2 pemain, bisa kita lihat ada beberapa pemain yang kontribusinya nih minim banget, bahkan menurut saya hampir nggak ada kontribusinya dalam pertandingan, tapi bolak-balik starter terus menerus dan terus gitu ya. Jadi di sini ada satu problem menurut saya, di mana manajer ini nggak didukung oleh manajemen untuk mengganti pemain-pemain ini ya. Dan sama juga seperti Manchester United, ini berita Atletik ini muncul dari bocoran seseorang yang ada di dalam ruang ganti gitu ya. Artinya ada pemain atau staff atau kenalan staff atau pemain yang membocorkan kondisi ruang ganti. Nah ini, jadi Manchester United kan juga
ada apa ya, masalah dengan pers ini karena bolak-balik ada berita yang bocor dari dalam ruang ganti. Nah, ini ya, jadi ini mungkin baru satu dari, apakah di kedepannya akan ada lagi, semoga tidak ada kedepannya, tapi ini yang membuat perbandingan ini semakin, menurut saya semakin dekat ke arah perbandingan dengan Manchester United. Di mana ini dalam salah satu cerita ya, ini dikabarkan bahwa ruang ganti dengan setting ini teman-teman bisa lihat ya, setting tempat duduk di ruang ganti Arsenal ya, ini kan digunakan oleh Arsenal Men dan Arsenal Women juga. Jadi tim pria dan tim wanita memakai ruang ganti yang sama pada saat pertandingan dengan setting seperti ini ya, settingnya U. Ya, ini sebenarnya udah ruang gantinya ini udah direnovasi ya. Jadi ini ruang ganti yang baru. Tapi setting tempat duduknya sama dengan model U seperti ini ya. Dimana harusnya setting tempat duduk U ini yang sudah dimulai sejak eranya Arsene Wenger, ya maksudnya ini adalah untuk tidak membedakan antara pemain akademi atau pemain yang baru bergabung dengan cara transfer ya, pembelian transfer gitu. Jadi maksudnya adalah supaya pemain ini lebih bisa bergaul dan dianggap oke, untuk pemain akademi pun itu dianggap sama seperti pemain yang baru join dengan transfer. Maksudnya seperti itu gitu ya. Tapi justru setting tempat duduk U ini di tim wanita kita menjadi lambang senioritas dan menjadi lebih kayak urutan gitu. Siapa yang harus diutamakan untuk dipilih saat pertandingan berlangsung. Jadi bukannya ini menjadi posisi untuk bisa saling mengenal dan saling apa ya, untuk bergaul gitu, tapi justru malah digunakan oleh tim wanita kita sebagai urutan siapa yang lebih senior di sini, dia yang harus dipilih lebih utama gitu ya. Dan ini ada satu cerita horor yang menurut saya ini cerita horor ya untuk tim akademi kita, di mana ini ada seorang pemain wanita bernama Lauren James ya, sekarang menjadi pemain penting di Chelsea Women. Tadinya ini adalah star girl di akademi kita ya. Jadi ini kalau kita ngomong Saka atau Max Dauman ya, atau Ethan Nwaneri dan Miles Lewis Kelly ini sebagai star boy. Nah, di tim wanita kita ini ada sebenarnya kisah seperti itu dengan nama Lauren James. Ya, dia ini adalah star girl di akademi kita dan bermain jauh lebih baik dari kelompok umurnya. Umurnya waktu itu dia masuk ada di U15. Jadi masih sangat muda. Bukan U16, U16 ya, dan bermain jauh lebih baik dari kelompok umurnya. Kita tentu dengar ini tentang Max Dauman, kita pernah dengar ini tentang Ethan Nwaneri ya, dan di mana dengan kondisi seperti itu pemain seperti ini akan diundang untuk ikut berlatih dengan tim senior ya. Dan ini kita sudah dengar tentang Max Dauman, kita dengar tentang Ethan Nwaneri, tentang Miles Lewis Kelly, di mana mereka yang bermain lebih bagus dari kelompok umurnya akan diundang ke tim senior untuk ikut berlatih bersama ya. Lauren waktu itu umurnya masih 13 tahun ya, dan manajemen tadi ingin memberinya kesempatan berlatih bersama tim senior. Tapi bukannya disambut dengan tangan terbuka, justru ada beberapa pemain senior yang mengancam nggak mau berlatih kalau Lauren masih ada di situ. Ya, ini menurut saya satu kisah horor yang gila, kok sampai kayak gitu ya. Dan akibatnya waktu itu akhirnya manajemen memutuskan, oke, Lauren ikut latihan sama tim pria aja deh, jadi bersama dengan tim U16 pria supaya ada perkembangan. Jadi karena dia kalau di tim wanita U16 levelnya udah jauh di atas gitu. Jadi akhirnya karena tidak diterima oleh sebagian pemain senior gitu ya, akhirnya dia diajak berlatihnya bersama dengan tim U16 yang pria ya, supaya levelnya lebih setara gitu ya. Ini bukan saya kayak membedakan pria dan wanita, cuman dalam olahraga memang
pria dan wanita ini ada satu perbedaan fisik yang luar biasa besar, sehingga ya untuk U16 seperti Lauren ini yang di atas level umurnya, kalau nggak bergabung dengan tim wanita yang senior ya udah itu bisa dibilang setara untuk bergabung dengan U16 yang tim pria. Akhirnya dilakukan seperti itu ya karena hal seperti ini. Dan akibatnya ini berakhir dengan Lauren James ini akhirnya dilepas gratis ke Manchester United. Ya tadi karena ada pemain senior yang merasa posisinya terancam oleh seorang anak remaja. Teman-teman bayangin seandainya ini cuman imajinasi aja. Seandainya kita ngomong Max Dauman, kita ngomong seandainya sekarang ini ada Max Dauman ya yang umurnya masih 15 tahun dimasukkan ke tim senior pria untuk ikut berlatih bersama tim pria. Tapi lalu teman-teman dengar nih kayak Saka, Odegaard, terus siapa? Martinelli gitu ya, tiba-tiba ngomong ke Arteta, gue nggak mau latihan nih. Kalau Max Dauman ikut-ikutan latihan di sini, pinggirin. Nah, terus akhirnya Max Dauman ke Manchester United gratis. Teman-teman feelingnya gimana? Ya, ini yang terjadi di tim wanita gitu. Jadi ini membuat saya ngerasa sebenarnya saya marah dengar cerita ini. Saya marah beneran. Dan sekarang Lauren James ini di Chelsea menjadi pemain yang sangat penting di mana mereka bolak-balik juara WSL ya, juara liga bolak-balik. Dan ini kalau musim ini mereka sedang mengejar gelar ke-11 berturut-turut sebagai juara WSL. Nah, ini makanya menurut saya ada satu masalah yang harus segera kita bereskan, jangan sampai ini menyebar lebih jauh gitu. Terus ini jadinya salah siapa? Ini problemnya salah siapa? Teman-teman boleh lihat orang ini ya, ini adalah Claire Wheatley. Saat ini dia adalah Sporting Director Arsenal Women yang langsung melapor kepada Richard Garlick sebagai CEO kita gitu ya. Sebelumnya ini untuk rekrutmen di tim wanita sebenarnya ada di kuasanya ada di Edu gitu ya, dimana tadinya sebelumnya Claire Wheatley ini melapornya kepada Edu ya, jadi dia lebih seperti technical director yang mungkin waktu itu lebih kayak asistennya Edu lah ya. Jadi lebih ke seperti posisinya Claire Wheatley ini lebih seperti asistennya Edu, di mana dia melaporkan kepada Edu, lalu Edu yang cari pemain yang dibutuhkan gitu ya. Jadi dulu pada zamannya Edu ini sebagai Sporting Director Arsenal secara keseluruhan yang bertanggung jawab untuk rekrutmen tim pria, tim wanita, dan tim akademi. Tapi Edu sendiri waktunya sebagian besar itu habis untuk tim pria ya, dan secara de facto akhirnya Claire Wheatley ini yang lebih banyak bekerja untuk melakukan perekrutan di tim wanita untuk sebagai Sporting Director tim wanita kita gitu ya. Dan pada era Andrea Berta yang baru datang kemarin ya, ini kondisi berubah karena Andrea Berta hanya mau mengurus tim pria. Jadi dia nggak mau untuk ikut-ikutan ngurus tim wanita karena dia ingin konsentrasi. Andrea Berta ini hanya ingin konsentrasi untuk tim pria aja. Dan karena itu secara efektif, dan kali ini bukan hanya secara efektif tapi secara struktural organisasi, Claire Wheatley ini jadinya setara dengan Andrea Berta, tapi hanya untuk tim wanita karena dia langsung melapor ke Richard Garlick. Ya, tidak lagi melapor ke Sporting Director dalam hari ini Andrea Berta. Jadi Claire Wheatley tidak lagi melapor ke Andrea Berta, tapi langsung ke Richard Garlick, dan rekrutmen langsung dia yang mengurus. Nah, ini kan kalau kita ngomong Sporting Director ini sebenarnya juga bukan hanya ngomong tentang rekrutmen pemain, tapi juga rekrutmen pelatih, rekrutmen staff-staffnya. Ini ada di bawah kuasa Sporting Director gitu ya. Dan ya, ini sebagai Sporting Director sendiri, ini review tentang kinerja Wheatley
ini sangat bercampur ya. Karena ada yang bilang dia agen yang dia adalah sporting director yang cekatan, di mana urusan dengan dia ini langsung satset gitu ya. Tapi ada juga agen pemain yang bilang dia ini sangat sulit dikontak dan tidak memperhatikan kondisi keseharian operasional sepak bola di Arsenal Women gitu ya. Dan tadi kalau kita ngomong bahwa sehubungan ada beberapa pemain yang punya player power, apakah di sini lalu agen-agen yang bilang dia satset, agen-agen yang bilang dia cekatan, ini adalah bagian dari agen-agen pemain yang punya player power tersebut? Kita nggak tahu, tapi dalam hal ini menurut saya sangat-sangat aneh, sangat apa ya, mencurigakan, di mana ada beberapa agen yang bilang dia ini nggak satset gitu, dikontak aja sulit, ditelepon aja nggak bisa gitu ya. Dan tadi ada yang bilang bahwa untuk keseharian operasional sepak bolanya dia ini nggak terlalu terlibat ya. Berbeda kalau kita lihat bagaimana keterlibatan seorang Andrea Berta, Richard Garlick terhadap operasional tim pria gitu. Jadi ini menjadi satu lampu kuning juga menurut saya bahwa ada laporan dia ini tidak tidak memperhatikan untuk operasional sehari-hari di sepak bola wanita kita. Dan sehubungan dengan masalah operasional sehari-hari ini diberitakan juga dari berita atletik ini ya. Ini ada satu masalah yang menurut saya sebenarnya harusnya diperhatikan oleh seorang sporting director sebuah tim gitu ya. Karena baru-baru ini Arsenal itu memberikan survei ke semua pemain ya, termasuk ini tim pria dan tim wanita juga gitu ya. Dimana dalam survei dari Arsenal kepada para pemain yang bermain di Arsenal ditemukan bahwa kondisi ruang ganti tim wanita ini sangat tidak kondusif. Ya, artinya ada beberapa pemain wanita, ada banyak pemain wanita yang merasa bahwa tidak nyaman dengan kondisi di ruang ganti yang dianggap tidak fair. Ada beberapa pemain yang merasa bahwa performa pada saat latihan tidak diganjar dengan waktu bermain ya. Bahwa ada beberapa pemain yang performanya saat latihan itu tidak baik tapi dipilih gitu, dan pemilihan ini lebih tadi sekali lagi sehubungan dengan senioritas, bukan performa pada saat latihan dan pada saat bermain gitu. Dan ini berujung pada beberapa pemain yang tidak mau memperpanjang kontrak, beberapa pemain yang memilih untuk minta dijual. Ini berujung ke arah-arah seperti itu gitu ya. Terus gimana ya? Dan tadi untuk masalah ketidaknyamanan di ruang ganti, menurut saya ini harusnya juga menjadi tugas man management seorang head coach ya. Dalam hal ini adalah Rene Slegers. Rene Slegers sendiri saat ini diakui dia sangat baik dalam masalah taktik sepak bola. Namun dari banyak sumber ini saya lihat kritisi terbesar untuk Rene Slegers ini di sisi man manajemennya. Kondisi yang saat ini seharusnya dibutuhkan sangat besar ya. Jadi head coach yang kita butuh head coach yang bisa man management juga nih kondisinya untuk tim wanita kita saat ini. Dan ya, sehubungan dengan Rene Slegers ini saya bilang menjadi lingkaran, dia di full circle karena Slegers ini adalah pilihan Whitley, di mana Arsenal sewaktu Jonas Eidevall itu mengundurkan diri gitu ya. Arsenal sebenarnya ingin mencari pelatih dari luar ya, tapi Whitley ini memilih Slegers karena dia pikir kayaknya lebih bagus ini ngambil dari dalam. Jadi Rene Slegers ini awalnya adalah asisten pelatihnya Jonas Eidevall gitu, dan akhirnya dan dari beberapa pemain juga merasa bahwa Slegers ini kayak udah cocok lah gitu. Jadi akhirnya dipilih Rene Slegers ini untuk menjadi
pelatih permanen. Tadinya hanya untuk hanya untuk sementara gitu kan. Untuk menggantikan Eidevall interim ya, interim sambil mencari pelatih yang baru. Tapi karena dari Whitley ini merasa bahwa kayaknya udah cocok ini aja, ngambil dari dalam aja. Nah ini, jadi apakah Rene Slagers ini juga bagian dari problem yang diciptakan oleh Claire Whitley yang tidak terlalu ngikutin keseharian di tim wanita kita? Ya, ini kita nggak tahu juga ya. Dan ya, kedepannya gimana? Apa yang harus dilakukan gitu? Kalau saat ini kita lihat rekrutmen Arsenal masih sangat berat untuk ngurusin tim pria. Jadi untuk tim manajemen kita masih mengutamakan untuk tim pria kita ya, agar bisa tembus nih, bisa akhirnya mencapai gelar besar gitu kan, apakah Champions League atau IPL, itu yang masih diusahakan oleh tim manajemen kita. Dan menurut saya itu satu hal yang fair karena memang exposure terhadap klub untuk kita ngomong sponsor, pemasukan itu memang lebih besar dari tim pria. Jadi bahwa konsentrasinya lebih banyak di tim pria itu adalah satu hal yang lumrah, satu hal yang masuk akal gitu ya. Tapi berita baiknya ini menurut saya bahwa direksi Arsenal ingin memodernisasi rekrutmen untuk Arsenal Women, di mana keahlian yang dimiliki oleh tim pria ini akan disebar juga ke tim wanita. Jadi memang sudah ada pemikiran dari Josh Kroenke dan Richard Garlick bahwa rekrutmen Arsenal Women ini dan untuk pengurusan keseharian itu ingin dimodernisasi ya, agar lebih mirip dengan kondisi di tim pria kita. Karena Arsenal Women sendiri saat ini adalah salah satu tim yang punya nilai tinggi ya. Jadi Arsenal Women ini termasuk salah satu tim wanita dengan nilai tertinggi di Eropa gitu untuk kita ngomong tim wanita, dan juga punya pemasukan yang luar biasa dalam tim sepak bola wanita ini. Pemasukannya termasuk salah satu yang tertinggi juga karena kita juga memakai Emirates Stadium malah lebih lumayan sering memakai Emirates sebagai home ground pada saat pertandingan gitu ya, sehingga ini memberikan pemasukan yang luar biasa juga untuk Arsenal. Jadi makanya ini ada pemikiran untuk kita memperbaiki rekrutmen di tim wanita, bukan hanya untuk rekrutmen pemain tapi juga untuk mempertahankan pemain dan mungkin juga untuk staf-staf kepelatihan gitu ya. Ini artinya perhatian operasional sehari-hari tidak akan diabaikan lagi untuk tim wanita. Namun perlu diketahui juga bahwa ini masih dalam tahap awal dan mungkin masih perlu beberapa musim lagi baru mungkin kita bisa melihat hasilnya. Dan ini mungkin akan berujung bisa juga kepada bersih-bersih seperti di akhir era Unai Emery ya, di mana waktu itu Josh Kroenke datang dan manajemennya benar-benar dibersihin ya, dari CEO sampai pelatih semuanya, staff-staffnya disingkirkan. Dan kalau ini terjadi di tim wanita, mungkin kita bisa melihat dari sporting director ke bawah ini bisa disingkirkan juga, termasuk di sini Rene Slagers yang menurut saya juga sudah berjasa membawa kita juara Champions League. Tapi untuk kedepannya supaya punya tim yang lebih sustainable, apakah perlu kita menggeser? Nah, kita lihat nanti ya, dan mungkin baru kita bisa lihat hasilnya beberapa musim ke depan gitu ya. Jadi ya itu teman-teman tentang sehubungan dengan tim wanita kita yang menurut saya menjadi ada satu masalah masalah tim ya, yang menurut saya ini perlu diperbaiki agar jangan sampai melebar keluar dari tim wanita kita. Nah itu sih teman-teman pembahasan saya tentang Arsenal Women hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton dari awal. Terima kasih untuk teman-teman yang udah like, share, dan subscribe. Kalau teman-teman nonton sampai selesai di sini, artinya teman-teman ini
sangat suka juga dengan materi-materi saya, dengan hal-hal yang suka saya bahas. Jadi boleh dipertimbangkan untuk jadi member untuk mendukung channel ini supaya saya bisa lebih rutin untuk membuat video-video seperti ini. Dari saya sekian dulu. Terima kasih. Kita ketemu lagi di video kita berikutnya ya. Saya Osi Laksmono, saya undur diri dulu. Sampai jumpa.